Minasan konnichiwa, Koko des. Oke guys, mumpung sekarang kita lagi ada di hotel ya, jadi di sini gua akan kasih lihat ya kepada teman-teman bagaimana sih cara kita itu melepaskan sarung ini ya, futon kapa atau sarung futon, sama untuk ngebednya ya. Mungkin buat teman-teman yang kerja di hotel atau mungkin bidang cleaning maupun bidang perhotelan ini akan berguna ya. Tetapi sebenarnya untuk prosesnya ini bisa beda-beda ya, karena setiap hotel itu kan jenis bednya beda-beda. Nah, kalau di sini itu jenis bednya adalah semi double ya. Dan untuk bednya sendiri itu ada dua jenis ya, ada bed frame ya. Biasanya bed frame itu ada yang bisa digerakkan seperti ini, ada yang nggak bisa ya. Kalau misalnya nggak bisa, berarti yang gerak teman-teman atur itu adalah yang bednya. Nah, jadi di sini ada dua bed ya, yang satu dekat dinding, satu dekat sini. Nah, biasanya yang dekat dinding itu prosesnya agak sedikit lebih sulit ya, jadi kita ambil yang sini aja, karena lebih mudah ya. Nah, sebelumnya itu kita akan buka dulu ya covernya. Di sini kayaknya tipenya itu adalah tipe yang selalu diganti-ganti futon covernya ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mengikuti cara orang Jepang ya, mungkin mereka punya cara sendiri. Tapi kalau bagi gue yang mungkin sudah punya pengalaman beberapa cukup lama ya di bidang perhotelan, untuk cara melepaskan bed cover ini gampang sekali ya. Teman-teman cukup mengambil dari titik tengahnya ya, ini. Ambil titik tengahnya. Lalu teman-teman tarik seperti ini ya. Tarik seperti ini. Tarik sampai ini terlepas ya. Nah, setelah teman-teman tarik, nanti teman-teman akan menemukan futonnya di dalam ya. Lalu ditarik keluar seperti ini. Nah, mungkin kalau teman-teman diajari oleh orang Jepang itu mungkin caranya sama ya, tetapi ini adalah cara cepatnya ya. Ini versi gue. Nah, ini nanti bed cover yang nanti akan kita gunakan lagi. Nanti gue akan kasih tips ya bagaimana cara memasang bed covernya. Tetapi kalau yang baru ya biasanya itu udah kelipat ya, jadi mungkin akan lebih mudah. Nah, sekarang kita taruh dulu di sini. Nah, untuk futonnya itu ya biasanya kan ini cukup besar nih, seperti ini. Teman-teman sementara lipat dulu. Lipat 2, 3 aja seperti ini. Letakkan mau di atas meja atau di kursi ya, seperti ini. Nah, terus ada bantal. Untuk bantal itu umumnya sama sih cara masangnya. Kita buka dulu. Seperti ini ya. Nah, biasanya kalau bantal Jepang itu ada bermacam-macam ya, tapi kalau di sini ada yang kayak gini, sisi kasar sama yang lembut. Kadang ada juga yang lembut dua-dua sisinya. Tetapi kalau yang seperti ini akan lebih mudah untuk dikenali ya. Kita letakkan di sini dulu. Nah, ini untuk apa ya namanya? Cover bantal. Nah, di sini ya untuk memudahkan teman-teman itu teman-teman bisa tarik ya ini bed frame-nya seperti ini. Nah, ini akan memudahkan teman-teman ya. Kita buka dulu. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman itu kerja di hotel, saat teman-teman itu ngebedding ya, biasanya kamar yang teman-teman dapatkan itu biasanya kadang udah dibuka ya, semuanya udah dibersihkan seperti ini. Jadi nanti teman-teman tinggal pasang lagi aja. Nah, untuk memasangnya ya, ini kita pakai lagi ya. Kalau biasanya itu kan pasti pakai yang baru ya, udah terlipat. Kalau yang baru itu biasanya garis-garisnya masih jelas. Nah, untuk garisnya sendiri pun sebenarnya juga mudah ya, karena kita lihat dari garisnya. Kita kembangkan dulu, seperti ini. Biasanya kalau yang baru itu garisnya itu masih kelihatan seperti ini ya. Udah nggak kelihatan lagi ya garisnya. Bisa dari garis itu akan lebih mudah ya untuk memasangnya. Sebelumnya itu kita rapikan dulu sisinya seperti ini. Nah, udah pasang kan? Nah, seperti ini ya. Ini tergantung ya hotel ya caranya ya. Kalau gue biasanya selalu dari mana dulu ya? Dari atas. Seperti ini ya.
Biasanya garisnya itu udah kelihatan di sini, garis lipatan setrikanya itu. Jadi nanti di sini ya, ini bagian bawahnya dimasukkan ke bawah. Lalu bagian samping nah seperti ini ya. Nah, lalu kita masukkan bagian bawahnya. Kita geser sedikit. Nah, di sini ya kita rapikan, kita tarik ya seperti ini. Nah, udah rapi ya. Lalu di bagian bawah ini ya, awalnya kita masukkan dulu. Nah, masukkan ke bawah seperti ini ya. Nah, untuk bagian sampingnya itu seperti ini, teman-teman tarik. Seperti ini ya, lihat. Nah, seperti ini ya. Kelihatan nggak? Nah, seperti ini. Nah, lalu teman-teman rapikan sisi samping-sampingnya. Nah, seperti ini ya. Ini udah jadi. Nanti ini akan ditutup pakai cover tadi. Nah, untuk covernya ya seperti ini. Karena itu ada dua sisi ya. Yang satu sisi yang ada dijahit, yang nggak ada lubangnya. Terus yang kedua sisi bawahnya itu ada lubang ya seperti ini. Tempat kita ngeluarin futon tadi ada lubang seperti ini. Nah, di sini kita tempat memasukkan futonnya ya. Nah, kita lihat sisi futonnya yang paling panjang petak ya. Jadi kita ambil dulu ya, dua ujung futonnya ya seperti ini, dua ujungnya seperti ini ya. Kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam. Nah, masukkan sampai nanti ada lubang di sini. Kalau ini beda-beda ya futon covernya. Jadi kalau yang tipe seperti ini ada lubangnya seperti ini. Jadi teman-teman keluarin sedikit aja seperti ini ya. Terus pegang dua-duanya. Dan sisi satunya juga kita lakukan hal yang sama. Nah, seperti ini ya, udah dapat dua-duanya. Kita pegang dulu. Lalu kita rapikan ke bawah ini. Nah, ini udah masuk ya. Ini. Nah, ini udah masuk. Nah, teman-teman itu tinggal meletakkannya aja ke atas bed. Ini. Nah, ini ujungnya pasti udah pas ya seperti ini. Udah dapat ujungnya juga. Dirapikan aja, ambil ujungnya. Lalu kita rapikan. Nah, seperti ini ya. Ini udah, anggaplah seperti ini ya, udah rapi sebenarnya. Lalu kita masukkan ke bawah ya, sisanya ini. Sama seperti bed tadi, ini juga dimasukkan. Sisi lainnya juga. Nah, kurang seperti ini ya. Kalau sudah, bednya kita kembalikan lagi. Terakhir itu adalah sarung bantal.
seperti ini ya. Kalau biasanya ya, kalau di hotel itu biasanya ya, ini ada bagian jahit. Bagian jahit ya seperti ini. Yang bagian jahitnya ini nggak ada. Nah, biasanya yang bagian jahit ini biasanya yang bagian bawah ya. Masukkan seperti ini. Letakkan ini, lalu dimasukkan ya dari dalam seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tadi yang bagian jahitnya itu ada di bagian bawah ya, sini. Nah, ini kita kasih gepeng. Nah, ini bagian jahitnya. Ini. Lalu nanti kalau untuk ya? Bednya bukan bed. Ini. Bantal itu tergantung hotelnya ya. Kadang ada yang diberdirikan seperti ini, ada yang di bawah seperti ini ya. Nah, ini tergantung ya. Anggaplah ini berdiri seperti ini. Nah, setelah itu kita rapikan sedikit. Nah, lebih kurang seperti ini ya. Kotornya, kasarnya sih seperti ini. Nah, tapi itu bisa beda-beda ya setiap hotel ya, karena bed yang dipakai beda-beda. Ada yang pakai futon yang udah jadi, ada yang harus dimasukin seperti ini. Seperti itu. Balik lagi ke hotelnya. Tapi caranya itu teman-teman bisa pikirkan sendiri ya, bagaimana sih cara yang paling tepat untuk melakukannya dan bagaimana cara yang paling cepat, seperti itu. Oke. Panas. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya untuk proses bed makingnya ya. Seperti yang gue bilang tadi, itu balik lagi ke hotelnya masing-masing ya. Kalau di hotel gue dulu yang semi double ini jarang ada sih, paling cuma satu lantai aja. Tapi kalau di hotel-hotel lain gue nggak tahu ya. Dan sebenarnya yang lebih enak itu adalah ngebed bed yang ukurannya single ya, karena lebih kecil juga lebih mudah seperti itu. Nah, tetapi ini cuma bentuk kasarnya aja proses bedding. Gue rasa sih mungkin di hotel-hotel lain hampir sama ya, cuma kalau ada beda pun beda tipis aja, beda-beda sedikit. Karena ya di hotel kan punya sistem yang beda-beda, dan ini pun juga berdasarkan pengalaman gue waktu kerja di hotel ya, untuk proses beddingnya seperti ini. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan ya seputar bidang cleaning atau hotel ya, nah itu silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sih bisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.